Hai semua, balik lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film bergenre trailer yang berjudul Trap. Film yang dirilis pada tanggal 17 Maret 2017 ini bercerita tentang seorang pria bernama Sauria yang terjebak di dalam sebuah gedung tinggi dan juga kosong tanpa makanan, minuman, maupun listrik. Bagaimanakah ia bisa bertahan hidup? Yuk simak video ini sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Sauria. Di tempat kerjanya, ia tertarik pada rekan kerjanya yang bernama Nori. Suatu hari, Sauria berhasil mengajak kencan Nori. Namun tanpa disadari, Nori telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan akan menikah 2 hari lagi. Suatu hari, Sauria dan Nori pergi ke rumah Sauria. Sauria hanya tinggal di sebuah rumah kecil bersama beberapa temannya. Sauria yang meminta Nori untuk menikah dengannya ditolak oleh Nori karena Sauria hanya menumpang dan tidak memiliki apartemen sendiri. Kemudian Sauria berencana mengajak Nori untuk kawin lari dan segera mencari apartemen baru untuk mereka berdua. Tapi Sauria hanya punya waktu sehari untuk mencari apartemen. Keesokan harinya, Sauria mulai berkeliling untuk mencari apartemen. Ia hanya memiliki sedikit uang untuk menyewa apartemen. Dengan begitu, Sauria pun kesulitan mencari apartemen dengan harga yang murah. Lalu ia bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sebuah kamar apartemen baru dengan harga murah. Setelah itu, Sauria dan orang itu pun pergi ke sebuah gedung apartemen yang terlihat sangat sepi. Gedung apartemen itu sebenarnya sudah selesai dibangun 2 tahun yang lalu, tapi karena ada masalah hak sewa tanah, gedung itu belum disewakan pada orang lain. Setibanya di sebuah kamar, terlihat pintu itu sulit untuk dibuka. Dan setelah melihat-lihat apartemennya, Sauria pun memutuskan untuk menyewa apartemen dan segera pindah ke sana. Selesai berkemas, Sauria pun berpamitan dengan rekan-rekan satu kosannya, dan Sauria pun berangkat pada malam itu menuju kontrakan barunya. Dengan penuh semangat, Sauria pun merapikan isi rumahnya. Keesokan paginya, Sauria mengecek HP-nya, namun ternyata baterai HP tidak terisi, dikarenakan casan tidak tercolok dengan benar. Sambil menunggu baterai HP penuh, Sauria bersiap menjemput Nori untuk menunjukkan kontrakan baru yang didapat. Saat sudah di depan lift, Sauria lupa membawa HP-nya yang tertinggal. Dirinya yang kembali mengambil handphonenya tidak menyadari kunci pintu yang masih tergantung di luar. Secara tiba-tiba angin berhembus kencang dari selah balkon kamarnya dan mendorong pintu hingga Sauria terkunci di dalam ruangan tersebut. Sauria yang panik mencoba membuka kunci dengan alat yang ada di dalam ruangan. Meski gagal, ia tetap mencoba untuk membuka pintu. Ia berusaha untuk menelepon tukang kunci, namun baterainya habis. Sauria segera mengecas HP-nya, tetapi sialnya listrik di apartemennya tiba-tiba mati. Sauria pun mencoba membuka kunci dengan sebuah tang, namun hal itu justru melukai tangannya. Ia mencoba memanaskan baterai HP-nya dengan cara digosok dan juga dijemur, namun HP tak kunjung hidup. Sauria berteriak sekencang mungkin, berharap orang yang dibawa mendengar teriakannya. Meski ia tahu betul penjaga gedung memiliki gangguan pendengaran. Namun tak ada seorang pun yang mendengar teriakannya hingga malam hari, dan hal itu membuat Sauria kehilangan suaranya setelah berteriak seharian. Dengan sisa air dan snack yang Sauria bawa, dirinya dapat bertahan pada malam itu, meski ia tak tahu pasti kapan dirinya dapat keluar dengan selamat. Sebelum terlelap tidur, Sauria sempat menyalakan senter yang dibawa untuk memberikan tanda SOS. Namun apalah daya, malam semakin larut. Keesokan paginya, saat Sauria terbangun, ia melihat sisa air minumnya yang terjatuh. Sauria mencoba tenang dan mengecek listrik gedung serta saluran air, namun semuanya belum juga berfungsi. Melihat hal itu, ia pun mencoba kembali untuk membuka kunci dengan cara apapun yang terlintas di pikirannya. Sauria memiliki ide untuk melemparkan TV dari atas gedung agar terdengar suara, namun kembali tak membuahkan hasil.
Ia pun kembali berteriak minta tolong dengan suaranya yang sudah semakin hilang. Saat sore sedang memakan sisa kue yang dimiliki, dirinya melihat tumpukan kardus di atas lemari. Ia pun memiliki ide untuk menuliskan tanda SOS dengan pasta gigi miliknya dan berharap saat dilempar, sobekan kardus yang ia tulis ditemukan oleh orang lain. Lemparan pertama dilakukan, namun kardus mendarat tepat di atas rumah warga. Saat lemparan kedua dilakukan, Sauria hanya bisa terdiam melihat kardus mendarat di atap gedung yang bersebelahan dengannya. Lalu lemparan ketiga akan Sauria lakukan, namun kali ini Sauria terpaksa harus merobek luka lengannya untuk menuliskan tanda SOS dengan darahnya, dikarenakan sisa pasta gigi yang ia miliki sudah habis. Setelah berhasil dengan lemparan ketiganya, Sauria hanya bisa menunggu sang pemilik rumah dapat menemukan kardus yang ia lempar. Hingga pada saat malam hari, akhirnya Sauria melihat wanita pemilik rumah tersebut sedang mengambil pakaian dari jemuran. Dan dengan harapan besar, Sauria berharap wanita itu melihat tulisannya. Namun sangat disayangkan, wanita itu tidak melihat tulisan dari Sauria. Saat menuju dapur, Sauria melihat tikus, ia pun panik dan terjatuh pingsan. Diketahui, Sauria memiliki fobia terhadap tikus. Sauria yang terbangun dari pingsannya pun mendengar suara air dari arah dapur. Namun ia hanya bisa menangis saat melihat air pada keran yang mulai berhenti, yang dikarenakan terdapat seekor tikus yang masih berada tepat di bawah keran itu. Lalu dengan sisa beberapa lembar kardus, ia pun berhasil menuliskan kalimat SOS dengan darahnya. Meski berhasil jatuh tepat di samping pos penjaga, namun Pak Tua yang menjaga gedung tersebut tidak yakin ada yang menghuni apartemennya dan lantas tak menghiraukan tulisan itu. Di sore hari, Sauria kembali melihat wanita pemilik rumah yang kemarin kembali mengambil jemurannya. Bermodalkan ketapel yang dibuat dari karet kolor miliknya, ia mencoba menembakkan batu ke arah genteng rumah wanita itu dan berharap wanita itu melihatnya. Namun keberuntungan belum berpihak pada Sauria. Lalu keesokan harinya, Sauria yang kehausan membongkar semua saluran yang ada di toilet guna untuk mencari air meski hanya beberapa tetes. Saat hari menjelang malam, dirinya membuat sebuah kalimat yang bertuliskan help dengan beberapa pakaian miliknya. Malam pun berganti pagi, seperti pada hari-hari sebelumnya, terlihat Sauria yang hanya bisa menunggu sambil memukul pagar dengan panci. Tiba-tiba Sauria melihat wanita itu menemukan tulisannya. Lalu wanita itu pun langsung menuju gedung yang kini tempat Sauria terkunci. Sesampainya di depan gedung, wanita itu menanyakan penghuni dalam gedung. Akan tetapi, sang penjaga justru mengatakan tidak ada satu orang pun yang tinggal di gedung itu, bahkan selama 2 tahun terakhir ia bekerja. Mendengar hal itu, wanita tersebut merasa aneh sekaligus penasaran dengan ucapan si penjaga gedung. Akhirnya secara sembunyi-sembunyi, wanita itu pun masuk melalui tangga darurat untuk menuju lantai 35. Sauria yang sempat mengetahui wanita itu menuju ke arah gedung untuk menyelamatkannya, dirinya langsung lari ke arah pintu untuk memberi tanda suara dari pintu yang dipukul. Saat di pertengahan jalan, wanita itu terdiam dan merasa tidak yakin apakah ada seseorang di lantai tersebut. Entah apa yang ada di pikirannya, wanita itu justru malah kembali turun dan meninggalkan Sauria beserta tulisannya. Di sisi lain, Sauria yang masih menunggu wanita itu datang untuk menolongnya, secara terus-menerus dirinya memukul pintu dan bahkan berteriak meski dirinya tahu suaranya itu telah habis. Sauria yang melihat wanita itu kembali pulang merasa sangat frustasi dan sangat bersedih, dikarenakan hanya wanita itulah harapan satu-satunya. Sauria yang termenung memiliki ide untuk membakar pakaian miliknya yang tergantung dan juga kasur, dengan harapan api terlihat oleh penduduk sekitar. Namun sayang, semua hangus terbakar dan pertolongan pun tak kunjung datang. Saat pagi, Sauria dengan rasa haus yang kuat, dirinya mengambil sebuah keputusan yang amat sulit. Dirinya terpaksa harus meminum air seninya sendiri untuk menghilangkan hausnya, meski tahu itu tindakan yang sangat konyol baginya, hingga mengakibatkan muntah-muntah dan juga pingsan. Saat tersadar, ia melihat hujan turun dengan sangat deras. Melihat hal itu dengan hati yang sangat gembira, dirinya langsung mengumpulkan air hujan itu sebanyak mungkin.
Esok harinya bermodalkan ketapel, ia berhasil membunuh seekor burung untuk dimakan. Meski sempat burungnya sudah dimakan sedikit oleh tikus yang membuat dirinya sangat marah. Beberapa hari berlalu, Surya mengumpulkan alat-alat yang dapat membantunya untuk memotong pagar agar dirinya bisa keluar dan turun menuju lantai 30. Meski dirinya tak tahu pasti apakah lantai 30 pernah terbuka dan juga sedikit saja kesalahan kecil dirinya akan terjatuh. Hari demi hari berlalu dengan rutinitasnya yang memotong pagar besi menggunakan pisau kipas, memburu burung dara, bahkan memakan semut. Apapun ia lakukan untuk tetap bertahan hidup. Hingga suatu hari dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Surya pun berhasil memotong besi pagar yang selama ini dikerjakannya. Meski senang, ia harus turun ke lantai demi lantai tanpa menggunakan pengaman. Perlahan Surya menuruni gedung itu dengan mengandalkan pagar besi yang sangat tipis. Setelah melewati beberapa lantai, jalan pun terputus, dikarenakan pagar besi tempatnya berpijak berjarak cukup jauh. Tak ingin sia-sia, ia pun melepaskan ikat pinggangnya untuk dijadikan tali agar dirinya dapat mencari pijakan yang lebih jauh. Dengan tenaga yang sudah terkuras, perlahan Surya pun turun dan berhasil menemukan pijakan. Tak cukup sampai di situ, ia masih harus berjalan di atas besi balkon yang sangat tipis. Saat berhasil menepi, ternyata pintu kaca ruangan itu terkunci. Namun pintu itu berhasil terbuka dengan cara ditendang olehnya. Saat sampai depan pintu ruangan itu, ternyata pintu tidaklah terkunci. Dan akhirnya Surya pun berhasil keluar dari ruangan itu. Setelah keluar, dirinya bergegas menuju lift untuk turun. Namun lift tak berfungsi dengan baik. Tanpa pikir panjang, ia langsung pergi melalui tangga darurat. Sesampainya di bawah, Surya sempat melihat penjaga gedung itu sedang duduk bersantai. Lalu Surya pun pergi meninggalkan gedung itu dengan kondisi fisik yang sudah lemas dan juga kurus. Scene beralih terlihat Nori yang datang untuk menjenguk Surya. Pada saat itu dirinya melihat Nori telah mengenakan cincin pernikahan, yang dimana hal itu membuat Surya semakin terpuruk. Beberapa bulan kemudian Surya yang kini bekerja di perusahaan yang baru menyempatkan diri untuk kembali ke gedung tempat dimana dirinya terkurung dulu. Hal itu dilakukan untuk mengenang masa-masa tersulit dalam hidupnya. Dan bahkan dirinya merasa telah diberi kesempatan untuk hidup yang jauh lebih baik. Dan film pun selesai.